Jelang Pilkada 2018, sejumlah nama muncul untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Sejumlah partai sudah mulai menimbang-nimbang siapa saja yang akan mereka usung dan dengan siapa mereka akan berkoalisi. Partai Gerindra misalnya masih belum memutuskan akan berkoalisi dengan partai manapun. Sedangkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sudah mulai melakukan safari politik. Berikut rangkumannya. Disebut-sebut akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengklarifikasi pemberitaan seputar dukungan partainya kepada Deddy Mizwar. Menurut Mulyadi, hingga saat ini keputusan koalisi dan dukung-mendukung masih pada tataran komunikasi. Mulyadi menegaskan Gerindra tetap berkomitmen pada keputusan Rapimda Bogor yang dihadiri seluruh pengurus partai se-Jawa Barat dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kala itu Gerindra memutuskan akan mendukung calon internal yakni dirinya sendiri untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 nanti. Ini saya tegaskan bahwa saya mendapatkan mandat, saya mendapatkan tugas, saya mendapatkan keputusan dari rapat pimpinan daerah yang dihadiri oleh seluruh anggota fraksi, seluruh pengurus partai di tingkat kabupaten kota dan seluruh pengurus partai di tingkat provinsi dihadiri dari unsur DPP. Dan kegiatan tersebut diketahui dan diresmikan dan dibuka oleh Pak Prabowo. Sebelumnya PKS menyatakan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang disebut-sebut akan mengusung Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Deddy Mizwar. Gerindra sudah menyatakan mengusung itu, kami juga sudah kenal Pak Deddy Mizwar, komunikasi sangat amat intensif, jadi itu salah satu peluang yang terbesar yang akan terjadi. Tapi semuanya menunggu keputusan dari DPP PKS ya. Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat secara resmi menyiapkan 2 nama kadernya, yaitu Neti Heriawan yang juga istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Ahmad Syahiku Wakil Wali Kota Bekasi. Selain Neti Heriawan, nama lain yang telah mendapat dukungan partai adalah Ridwan Kamil. Wali Kota Bandung ini mendapat dukungan dari Partai Nasional Demokrat pada Maret lalu. Ridwan Kamil terus melakukan safari politik. Di Cirebon, Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Haul Mbah Jauhar Arifin, Pondok Pesantren Balerante, Kabupaten Cirebon. Ia mengaku terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah tokoh dan pimpinan partai politik terkait pencalonannya dalam Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Masih belum, rata-rata mereka menyampaikan habis lebaran. Ada informasi. Jadi per hari ini saya komunikasi saja. Mudah-mudahan ada kabar baik, tapi katanya sebaik-baiknya kabar nanti menunggu pas pada lebaran. Partai mana aja? Hampir semua, ya, hampir semua. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak serta letaknya yang berdekatan dengan ibu kota negara, membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang diperhitungkan oleh berbagai partai. Yosi Sesbania Gewap, CNN Indonesia. Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, DPD PDIP Jawa Barat akan melakukan penjaringan bakal calon gubernur pada 20 Mei hingga 6 Juni mendatang. Meski sudah memiliki 20 kursi di DPRD Jawa Barat, PDIP tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai lain. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat akan melakukan penjaringan bakal calon gubernur Jawa Barat dan bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilgub dan Pilkada 2018. Penjaringan serentak akan dilakukan pada 20 Mei hingga 6 Juni 2017. PDIP menyatakan calon yang akan dipilih harus dapat memenuhi beberapa persyaratan partai. Di antaranya, satu ideologi dengan PDIP dan dekat dengan masyarakat Jawa Barat. Nah, dalam mekanisme yang akan kami laksanakan itu tentunya ada beberapa syarat ya, yang kemudian harus dipenuhi oleh seorang calon. Nah, syarat yang pertama itu tentunya satu nafas secara ideologis dengan PDI Perjuangan, yaitu harus menerima Pancasila sebagai dasar bernegara. Lalu yang kedua tentunya dia memiliki akseptabilitas ya, penerimaan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga juga ya, dan ini cukup umum ya, dia harus diterima dan dekat dengan rakyat Jawa Barat. PDIP adalah satu-satunya partai yang memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon, yaitu memiliki minimal 20 kursi di DPRD Jawa Barat.
Artinya, PDIP mampu mengusung cagup dan cawagup sendiri. Meski demikian, PDIP tidak menutup peluang berkoalisi dengan partai lain. Dan kami sadari betul bahwa membangun Jawa Barat itu PDI Perjuangan tidak bisa sendirian. Kami harus membangun koalisi dengan partai-partai lain. Nah, sejauh ini kami sudah prakomunikasi lah ya dengan partai-partai, sehingga nanti dalam mengusung calon pun kami akan bekerja sama secara politik dengan partai-partai yang ada di Jawa Barat. Dan saya kira, kenapa? Ya saya kira ya sudah ada bayangan ya, komunikasi misalnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa misalnya. Kami bisa membangun komunikasi yang selama ini. Kenapa? Ya saya kira dengan Nasdem juga terbuka lebar, apalagi Nasdem ini dengan PDI Perjuangan memiliki satu nafas dalam ideologis kan. Nah, tetapi ya nanti lihat perkembangan. Kalau kemudian calonnya sama ya saya kira bisa bekerja sama. Tetapi kalau calonnya tidak sama ya berarti tidak bekerja sama secara politik atau tidak koalisi. Gitu. Sebelumnya, Maret lalu Partai Nasdem telah resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, sebagai kandidat calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018. Revita Ditarani, Bandung. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arta Bima di Bandung, Jawa Barat. Arta, selamat sore. Bagaimana peta politik dukungan Cagup-Cawagup Jawa Barat hingga saat ini, Arta? Ya, selamat sore Yuda. Memang kalau kita berbicara soal menuju kursi Provinsi Jawa Barat 2018, ini cukup menarik karena seperti tadi dibilang bahwa ini adalah area yang sangat dekat dengan Jakarta. Area yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga bahwa peta kekuatan partai politik sendiri cukup beragam di DPRD Jawa Barat. Kita lihat bahwa PDI Perjuangan memiliki 17 atau maksud saya 20 kursi di DPRD, disusul oleh Partai Golongan Karya yang memiliki 17% kursi suara. Ada PKS dan juga Demokrat dengan 12 kursi, Demokrat 11, Gerindra ada 11, P3 9, dan sisanya Partai PKB, Hanura, dan PAN tidak lebih dari 10 kursi. Ini cukup menarik karena di Jawa Barat sendiri meskipun memiliki surat suara yang sangat banyak, belum tentu bisa memenangkan perolehan calon gubernur menuju kursi 1 Jabar. Nah, artinya ada faktor-faktor lain yang kita lihat bahwa figur yang diusungkan menjadi salah satu poin penting dalam pemilihan umum gubernur kali ini. Dan kalau saya boleh mengutip dari perkataan Profesor Karim, yaitu guru besar dari UPI Komunikasi Politik, yang melihat bahwa kecenderungan saat ini partai-partai politik saat ini menunggu hasil atau menunggu respon dari pimpinan pusat untuk meloloskan calon-calonnya, itu baik dari internal atau eksternal. Nah, Profesor Karim ini menganggap bahwa ini adalah sebuah ironi demokrasi. Bagaimana seharusnya politik-politik di daerah ini sudah desentralisasi dari pusat. Artinya kewenangan ada di daerah. Dinamika ketahuan masyarakat, keinginan masyarakat Jawa Barat, maksud saya harusnya menjadi satu pilihan mutlak di daerah dan tidak harus menjadi konsultasi atau keputusan mutlak dari Jakarta. Meskipun kita tahu bahwa efek yang diberikan oleh Pilgub Jakarta kemarin sangat mengakar di masyarakat Jawa Barat khususnya. Yuda. Ya Arta, ini terkait dengan arah dari dukungan partai politik seperti Anda katakan, PDI ada 20, Golkar 17, lalu juga ada PKS. Meskipun juga PKS menyatakan sudah mendukung nama istri dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk menjadi salah satu kandidat. Lalu bagaimana dengan peta politik dukungan ini? Nah, saya rasa akan ada 3 poros besar, artinya ada 3 poros kekuatan yang akan mengusung 3 pasangan calon. Satu poros kekuatan adalah PDI Perjuangan yang memiliki perolehan suara terbanyak. Nah, kekuatannya PDI Perjuangan memiliki kursi, namun kelemahannya adalah tidak memiliki figur dari kader internal yang bisa dimunculkan untuk menjadi calon gubernur. Artinya mereka harus, jika tidak mempunyai figur yang kompeten dari internal, mereka harus berkoalisi dengan partai-partai lainnya yang memiliki figur-figur kompeten. Sebagai contoh, partai yang memiliki tidak lebih dari 10 kursi di DPR tapi memiliki figur yang sangat populer. Artinya kita lihat kalau sejarah pemilihan dalam 2 periode lalu, wacana unsur dominan ini yang sangat ada di masyarakat Jawa Barat adalah wacana populer. Artinya pasangan-pasangan gubernur selalu dikondisikan dengan pasangan nasionalis dengan populis, agamis dan populis. Artinya populis ini bagi masyarakat Jawa Barat ada salah satu taktik strategi yang sangat ampuh dalam meraih atau mendulang suara untuk gubernur. Nah,
berikutnya adalah bagaimana langkah harusnya yang diambil oleh partai. Kita lihat bahwa Jakarta juga memiliki efek di kota Bandung ataupun wilayah Jawa Barat. Artinya apa yang terjadi di Jakarta juga akan diaplikasikan di daerah-daerahnya. Tentunya ini akan membuat partai-partai politik akan melangkah atau melakukan manuver dengan hati-hati. Nah, makanya ada beberapa partai yang sudah siap untuk mengajukan calon seperti PKS, seperti Gerindra yang memajukan calon dari internal. Nah, ini salah satu contoh adalah meskipun nantinya sudah disuarakan bahwa ini akan menjadikan calon dari internal, tentu saja dalam waktu setahun ini akan berubah. Ini kan kita berbicara adalah masalah politik ya. Masalah politik ini seperti ilmu langit, tidak akan ada yang bisa memprediksi secara tepat. Artinya masih banyak langkah-langkah yang akan diambil, namun itu juga melihat keadaan yang ada di lapangan saat ini. Dan kalau kita lihat lembaga survei ataupun dari akademisi maupun konsultan sudah merilis beberapa nama yang muncul seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, Deddy Miswar, Ahmad Bima Arya Sugiarto, bahkan TB Hasanuddin dan juga Rieke Diah Pitaloka mencuat kembali untuk menjalani bursa calon Jabar 1. Yudia. Ya, Arta Bima, sepertinya bursa pemilihan gubernur Jawa Barat akan hangat karena tinggal 1 tahun lagi ya. Selamat bertugas, Arta.